Kasus hubungan terlarang antara saudara-saudara semakin meresahkan. Hubungan yang dikenal dengan hubungan insest itu bahkan tak sedikit yang membuahkan keturunan hingga akhirnya berujung pembunuhan. Di Banyumas, Jawa Tengah, hubungan antara seorang ayah dan anak perempuannya terungkap pasca diketahui adanya kerangka bayi yang sengaja dikubur di sebuah pekarangan rumah. Ironisnya, tak hanya seorang bayi yang dieksekusi, pelaku R tega membunuh 7 bayi hasil perbuatan terlarangnya. Dalam aksinya, selain memaksa anaknya E dengan senjata tajam, R juga tega mengubur hidup-hidup para bayi. R beralibi kelakuan bejatnya lantaran ia melakukan ritual ingin kaya mendadak berdasarkan saran seorang paranormal. Kasus hubungan sedara juga diduga terjadi di wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kasus yang pertama kali diungkap oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar itu diduga dilakukan seorang anak laki-laki dengan sang ibu kandung. Erman bahkan mengklaim hubungan terlarang tersebut telah dilakukan keduanya selama 11 tahun lamanya. Belakangan dugaan insest warganya yang diungkap sang wali kota itu dianggap isapan jempol. Wali Kota Erman pun dilaporkan oleh sang ibu yang ditudingnya sebagai pelaku insest. Tak hanya itu, puluhan ninik mamak atau pemimpin adat Kurai 5 Jorong Bukit Tinggi juga melaporkan Erman Safar ke Mapolres Bukit Tinggi. Mereka melaporkan Wali Kota Erman atas tudingan pencemaran nama baik. Tim TV One mengabarkan. Sungguh ironis melihat dua kasus yang di luar nalar ini terjadi di Bukit Tinggi dan juga di Banyumas, Jawa Tengah. Kita akan bahas langsung hal ini, sudah hadir dua narasumber kami. Ada Mbak Popi Amalia, psikolog, dan juga ada Mas Tantan Hermansyah, sosiolog di sini. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi. Ya, Mbak Popi, langsung saja. Ini tentu siapapun yang kemudian mendengar berita ini gak masuk di akal. Karena pasti. sudah terjadi belasan tahun. Ada yang 13 tahun, ada yang 11 tahun. Apa sih Mbak yang melatar hal ini secara psikologis ya? Ya, berbagai macam faktor ya. Pertama adalah masalah dia mengalami kelainan seksual pastinya. Satu itu yang kemudian kepribadiannya juga punya persoalan tersendiri nih gitu loh. Kemudian juga artinya di sini orangnya tertutup, nggak berani bicara, nggak banyak komunikasi, percaya dirinya rendah, itu juga mempengaruhi. Kemudian juga faktor masalah perekonomian. Kayak tadi kan, itu disampaikan kalau wilayah mana tuh ya, itu karena ritual. Ritualnya untuk apa? Untuk dari dukun. Dukun untuk apa? Untuk mendapatkan faktor masalah ekonomi, untuk keuangannya supaya stabil. Maka dia melakukan memperkosa anaknya seperti itu kan. Kemudian juga patriarki juga berlaku juga nih di Indonesia nih. Karena ayah mungkin tidak berani bicara karena figur ibu nggak berani ngomong. Jadi akhirnya ini silence gitu loh. Nggak ada yang ngasih tahu informasinya. Nah ini juga menstimulasi sih keadaan itu tuh. Lingkungan nonton pornografi, akhirnya anaknya saban hari di sebelahnya, itu bisa terjadi. Kemudian juga hubungan secara seksual suami istri yang nggak baik, pelampiasannya kepada anak, itu juga bisa terjadi sih. Masalah agama juga penting banget. Ya. Tapi mengapa kemudian yang disasar justru anggota saudara Mbak, keluarga sendiri begitu loh? Karena kemudian faktornya itu. Mereka kan makhluk lemah kan, anak kan. Jadi karena anak dia patuh. Jadi dalam pemahaman bahwa ini adalah bukankah memang seperti ini bisa dikontrol ya? Bukan ya, satu itu. Kemudian juga anak juga berpikir kayaknya memang ayah sama anak emang begini. Kan sayang dielus, emang begini. Nah, itu gede. Waduh. Ampun itu anak itu. Itu harus mendapatkan treatment psikologis banyak banget karena dampaknya itu bisa mengakhiri hidup. Kita pernah dapat satu kasus ya, seorang saya nggak usah nyebutin, anaknya hampir pindah ke Amerika. Itu setiap hari dia pengen bunuh diri, setiap detik pengen bunuh diri dan badannya penuh tato semuanya. Akhirnya meninggal kan. Tapi artinya dampak yang tumbuh pada saat anak yang berlangsung besar didiemin aja itu luar biasa loh. Itu luar biasa. Saya ke Mas Tantan. Mas Tantan, katakanlah dua kasus ini ya, Bukit Tinggi kemudian di Banyumas itu. Apa sih yang terjadi dalam relasi sosial kita kok ada yang bisa leluasa melakukan itu, tindakan bejat itu? Tadi lingkungan juga. Oke, ini semakin membuktikan semacam hipotesis dari para sosiolog bahwa hubungan dalam lingkup paling kecil pun itu punya dimensi kuasa. Kalau yang kasus di Pulau Jawa itu kan patriarki, di mana yang laki-laki lebih berkuasa kepada pihak yang lain. Di Sumatera Barat itu kan matriarki, sehingga perempuan yang kemudian merasa lebih berkuasa.
Ini juga membuktikan bahwa hubungan-hubungan kekuasaan tidak selalu harus dimaknai dalam konteks politik, tapi dalam konteks lingkup unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Seorang ibu dengan segala kekuasaannya, seorang ayah dengan segala powernya, dia menggunakan itu untuk melampiaskan kekuasaannya. Bahwa kemudian objek atau subjek yang dijadikan korban kekuasaan itu adalah anaknya, itu persis seperti Mbak Popi bilang tadi, bahwa dia adalah sosok atau entitas yang jauh lebih lemah. Kekuasaan kan selalu begitu, selalu ada yang lebih kuat dan dia akan menghegemoni mereka yang lebih lemah. Jadi membacanya sebetulnya bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Munculnya kuasa-kuasa, relasi kuasa dalam unit terkecil dalam keluarga itu, kok bisa muncul di keluarga ini, yang keluarga ini tidak muncul, dan akhirnya yang satu dampaknya negatif, yang satu ya udah normal-normal saja. Nah, kekuasaan itu bisa kemudian dia memiliki implikasi positif jika kemudian sang penguasanya memahami etika. Nah, persoalannya ketika seseorang sudah mengabaikan etika, itu kan bangunannya banyak, bisa filosofis, bisa agama, bisa lingkungan sosial, bisa adat dan sebagainya. Ketika etika dipahami, diimplementasikan, dieksekusi dalam level baik keluarga atau komunitas atau masyarakat bahkan negara, maka yang berjalan adalah stabilitas. Tetapi ketika etika itu diabaikan, mula-mulanya mungkin sedikit, mula-mulanya nyoba, ternyata nggak apa-apa juga, ternyata enak juga gitu kan. Semua kekuasaan kan melenakan. Korupsi mulainya dikit gitu, tapi ketika nggak ketahuan, gedein dikit deh, terus aja gede, tiba-tiba meleduk aja, seperti yang sekarang sedang banyak terjadi. Sebetulnya dimensi manapun mirip-mirip saja, cuman masalahnya siapa subjek, siapa objek. Dan dalam konteks kasus incest ini kan sosoknya adalah di Sumatera Barat ibu, yang dengan segala relasi kuasanya, dan di Banyumas itu bapak, ayah, dengan segala relasi kuasanya. Terlepas kemudian seperti yang di Sumbar ada pengaruh narkoba dan lain-lain itu ya Mas ya? Ya itu mungkin faktor lain, jadi faktornya banyak, tetapi kalau kita membaca dari perspektif sosiologisnya seperti itu. Karena kalau tidak ada hasrat berkuasa, itu kan hasrat berkuasa itu, kata Nietzsche itu memang dari lama dan memang melekat pada manusia. Tinggal bisa disalurkan tidak? Disalurkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tindakan seperti apa? Itu saja. Nah, ada beberapa orang yang menyalurkan tindakan seperti itu kan dalam bentuk, ya dia berhubungan incest dengan saudara, ada juga yang melampiaskannya dalam bentuk perkosaan gitu kan, dan itu semua kan sebetulnya ekspresi-ekspresi seseorang yang ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa, termasuk tindakan kriminal dan lain sebagainya. Itu adalah faktor yang melatar belakangi, tapi tentu kita juga fokus terhadap bagaimanakah dampak pada korban. Nah, kita akan bahas usai jeda saat lagi. Iya, kita lanjutkan hal yang kita fokus kepada korban, karena nggak kebayang Mbak, seorang anak yang kemudian tadi Mbak Popi sampaikan menganggap kasih sayang ini menganggap seksual sebagai bentuk kasih sayang. Bagaimana kemudian nanti pada saat dia dewasa itu Mbak, yang itu secara psikis? Dampaknya dia akan mencari figur yang kabur kan, nggak jelas kan. Karena aku mempelajari kasus itu tuh terhadap yang tadi saya sebutin tadi udah meninggal, tapi di Amerika ya. Itu dia nggak dapat figur masalah seksual itu nggak dapat, jadi akhirnya dia jalan dengan perempuan iya, dengan laki-laki iya. Kemudian dia membenci dan dia nggak mau dekat sama keluarganya. Dampaknya adalah pasti ada depresi, cemas, stres, PTSD ya, bisa post trauma syndrome disorder setelah mengalami kasus itu. Dan ia tidak berani cerita sama ibunya pada saat dewasa, baru dicerita. Dan ia marah sama dirinya sendiri, jadi badannya tuh penuh tato, ditatoin tuh dengan kemarahan terus. Setiap dia gambar, setiap dia pose tuh dia memarahi dirinya sendiri. Gitu loh, benar-benar membenci banget dirinya sendiri. Dan bahkan tidak percaya lagi dengan lingkungan terdekat. Nggak percaya. Ya, Mbak, ya? Jadi dia tadi ya, dia jalan dengan perempuan, hubungan seksualnya dengan laki-laki gitu loh. Jadi ini harus didapat penanganan serius. Kalau kasus yang Banyumas gitu, katakanlah gitu, si anaknya itu butuh apa ya? Konseling, butuh konseling banget. Kemudian juga support system keluarganya harus diperbaiki ya. Itu support system. Kemudian juga anak harus diedukasi do and don'ts. Nah itu dia. Nah, sejak kapan tuh Mbak? Sebaiknya sih ini juga untuk masyarakat secara keseluruhan ya. Dari balita, bahkan kalau saya bilang dari bayi.
Jadi anak pada saat dibuka bedong, maaf ya mama buka, gitu loh. Harus izin Jadi dulu berarti. izin gitu loh. Jadi nggak sesimpel itu, walaupun anak bayi mana ngerti ya, tapi Membiasakan. itu namanya membiasakan. Kemudian juga dikasih tahu yang boleh nyentuh badan kamu itu siapa gitu loh. Dari bagian rambut sampai di bagian mana bibir, bagian-bagian mana tuh anak perempuan tuh dikasih tahu yang boleh nyentuh ini mungkin mama. Ayahnya jangan nyentuh dong gitu loh. Anak laki juga gitu, sebatas di mana yang boleh nyentuh. Itu diedukasi. Even itu bapaknya sendiri ya? Semasuk bapaknya sendiri. Jadi jangan nanti ayahnya nyebokin anak yang perempuan, yang kayak gitu loh. Itu akan jauh menstimulasi. Walaupun saya bilang kok kayak gitu banget, ya memang kayak gini gitu loh. Nah kemudian juga dibatasi ya. Jadi kalau anak laki sama anak perempuan ini masih balita, masih tidur bareng ya, tapi minimal dipisahin selimutnya. Gitu loh. Nah kalau udah mulai dari balita menuju ke anak, itu udah pisahin kamarnya sebaiknya. Dan anak juga jangan tidur sama orang tua. Itu harus dari kecil, itulah kenapa harus dipisahkan dari kecil tuh kenapa, itu alasannya seperti itu. Anak tidak melihat apa yang orang tua lakukan, kan gitu kan. Kemudian juga ayah yang tidur sebelah anak perempuan yang ngelus-ngelus, mencium bibir, itu saya Sering larang tuh banget makanya deh. ya, Mbak, ya, Itu orang tua enggak pada deh, anak enggak tuh. banget deh kalau saya ya. Kalau saya tidak merekomendasikan cium kening anak kan enggak kenapa-napa, karena banyak banget kasus yang ibu cium bibir anaknya, ayah cium bibir anaknya. Itu Dampaknya secara sebaiknya psikologis terhadap pemahaman anak, Mbak? ya pemahaman memang kan itu biasa ayah gitu kan, itu biasa, tapi kan saya takut garisnya itu tuh nggak clear. Sebaiknya cium kening Batasan. anak nggak kenapa-napa, kan pipi masih aman. Tapi kalau bibir, apalagi kalau udah dewasa, saya ingat ada beberapa kasus kayak begitu ya, anaknya mencium bibir ayahnya pada saat udah dewasa gitu loh. Nah ini jadi perhatian banget, saya melarang sih, artinya karena bisa menstimulasi, karena saban hari kan peluk anaknya gitu kan. Nah itu bisa menstimulasi berbagai macam, apalagi kalau tadi kejadian-kejadian ini. Kejadian yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya banyak, cuman tidak di blow up gitu loh. Karena mungkin kalau kita ngelihat di desa-desa atau di kampung-kampung ini mungkin banyak kali. Karena orang Indonesia kan percaya sama dukun ya. Oke, Bagi soal pembiaran dukun gitu ya. kemudian ini jangan-jangan Mas Tantan juga punya datanya atau setidaknya gini, meyakini nggak bahwa fenomena-fenomena seperti ini seperti puncak gunung es, di bawahnya masih banyak lagi? Misalnya data yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan yang mengatakan kita sudah darurat incest, di mana yang terdeteksi saja itu lebih dari 1000 di tahun 2019 ya. Dan saya kira itu yang terdeteksi. Maka kalau misalnya dikatakan darurat incest ini terkonfirmasi, itu satu ya. Yang kedua, kalau misalnya kita memotret data itu dalam konteks lebih luas, misalnya komunitas dan masyarakat, saya ingin mengatakan kepada mereka yang melakukan dalam tanda petik ya kriminalitas seksual seperti ini terhadap keluarga, itu dia seperti tengah memelihara bibit-bibit kriminal di masa depan. Karena biasanya mereka-mereka yang memiliki trauma seksual di keluarga itu nanti begitu keluar kan tidak memiliki kepercayaan diri kepada lingkungannya dan akhirnya akan melakukan tindakan-tindakan anomalitas yang tujuannya adalah mendestruksi sistem yang mapan. Dan itu akhirnya ya para penjahat gitu dalam tanda petik dengan segala macamnya. Maka kemudian saya kira negara harus memikirkan ya satu sistem mengobati mereka, karena meskipun hari ini ditangkap pelakunya, tetapi kan korbanan lebih besar sebetulnya bukan hanya pelaku tetapi masyarakat luas. Apalagi informasi ini dengan gampang tersebar. Saya khawatir ini menginspirasi gitu. Menginspirasi orang lain dan lain sebagainya. Terus anaknya sendiri akhirnya dibully dan akhirnya tidak memiliki kepercayaan diri. Ya udah, saya udah rusak, udah hancur gitu, dan keluarga saya yang membuat saya rusak, maka di luar saya akan rusak. Kalau sudah sampai kepada perspektif itu, maka yang terancam adalah bukan hanya level keluarga, tapi level komunitas, masyarakat, bahkan negara. Nah kalau misalnya pada level komunitas, masyarakat, bernegara yang bisa terancam, bagian dari kontrol masyarakatnya soal ini bagaimana, Mas? Maka kemudian satu ya tentu saja tadi sudah disinggung, sex education itu penting. Kedua juga mungkin negara harus mulai intervensi pada sistem ruang. Iya, jangan sampai ada pembiaran itu loh, Mas. Betul. Karena rumah yang kecil itu kan sekarang serumah, kamarnya satu, sehingga sementara keluarganya banyak. Hal-hal seperti itu kan tidak menumbuhkan komunitas.
maka kemudian itu harus dipikirkan dan saya kira negara punya instrumen untuk menyelesaikan itu. Karena selain punya kuasa, punya sumber daya juga. Yang kedua, kemudian tentu saja pendidikan seks tadi itu penting dari sejak dini. Mengatakan hal-hal yang tadi yang disebutkan itu jelas dan itu sangat minim. Sangat-sangat minim. Dan nampaknya sekarang juga sudah menjadi suatu kebiasaan seperti tadi aktivitas orang tua dengan anak, mencium bibir dan bagian-bagian lain itu ya Mas? Betul. Itu diantara selain juga masalah ekspresi kekuasaan tidak melulu harus ditunjukkan dalam bentuk hegemoni. Karena gini, ketika seorang anak ditindak ya atau dia mengalami kekerasan seksual seperti itu, ketidakmampuan dan ketidakmauan dia lapor, berarti ini juga memiliki problem sosial di dalamnya. Kenapa dia tidak mau lapor? Kenapa dia tidak mau cerita? Jangan-jangan sebetulnya keluarga dekatnya tidak tahu perbuatan mereka. Jangan-jangan. Tapi kalau ternyata yang di sekitarnya tahu dan membiarkan, itu berarti kita tengah mengalami ancaman yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Karena kasus di Sumatera Barat itu suaminya ada kan? Ada. Itu belasan tahun. Itu kayaknya nggak masuk akal kalau membiarkan ya. Karena mungkin tidak tahu itu tadi yang sampaikan. Artinya diam-diam itu tadi. Nanti Diam-diam pasti ketahuan lah. Oke. Mbak Popi, satu hal ya as a parent juga sebagai orang tua. Anak sekarang kan kritis ya Mbak ya. Why dan selalu kenapa gitu. Bahasa yang paling gampang apa untuk katakanlah karena sex education ini menjadi hal yang sangat krusial kan yang penting di sini. Bahasanya gimana ya menyampaikan bahwa ada yang boleh, ada yang tidak. Gitu. Ya. Jadi kita harus menyampaikan kepada anak adalah kamu berhak atas tubuhmu sendiri. Kamu harus merasakan nyaman atas tubuhmu sendiri. Apabila ada seseorang yang memegang bagian tubuh kamu di bagian bibir misalnya, mencium kamu, bukan dari keluarga atau menyentuh kamu, kamu boleh menyatakan berteriak gitu loh. Kemudian menyentuh bagian dada kamu, menyentuh itu disampaikan kepada anak, dijelasin, diedukasiin gitu loh. Itu sampaikan kepada orang terdekat dan kamu boleh berteriak, sampai boleh teriak. Yang hanya boleh menyentuh kamu itu menggendong kamu hanya ayah dan ibu. Termasuk om sekalipun, itu kalau anaknya udah besar dia boleh ngomong nggak mau om. Memangku, itu tuh kesannya kita kalau kita ngomong terlalu protektif banget, tapi itu menstimulasi gitu loh, menstimulasi untuk masalah seperti itu. Karena kalau kasus pelecehan seksual itu tuh banyak anak dipangku sama supirnya, dianterin bayi gitu, masih balita dianterin sama supirnya. Mau nyetir dipangku, supirnya gak bermaksud apa-apa, tapi terstimulasi dan itu kejadian. Kita pernah dulu ada kasus dianggap biasa dan anaknya begitu ayahnya nyetirin dia buka celana, dia duduk, ayah, dad, dia bilang gitu. Karena biasanya supirnya gitu. Coba deh, kita mau bilangin itu nggak bakal kejadian, no, lebih bagus proteksi gitu loh. Diajarkan sejak dini, ini penting banget sih. Oke, dan untuk mendeteksi sebenarnya Mbak, jika kemudian ada gangguan-gangguan terhadap anak, misalnya gangguan fisika atau kemudian kelainan secara psikologis, ini apa yang bisa dideteksi oleh orang tua Mbak? Biasanya kalau secara mental ya anak itu malamnya tuh ngigo-ngigo gitu loh, mimpi buruk ya. Kemudian dia tiba-tiba jadi tertutup yang tadinya terbuka. Kemudian juga kalau secara fisik tuh, mohon maaf, vaginanya tuh berdarah. Kemudian juga adanya keputihan yang luar biasa. Kemudian juga anaknya gatel-gatel lah seperti itu tuh. Pokoknya murung dan dia tidak nyaman. Kalau pipis nangis, nah itu udah harus waspada, udah harus terstimulasi orang tua untuk melakukan gerakan tertentu. Ini apa harus dilakukan, dicari tahu dan lain-lain gitu. Kalau itu dari Mbak Popi ya, bagaimana membahasakan dari orang tua ke anak gitu soal sex education. Kalau dari Mas Tantan gimana dalam ruang lingkup tadi relasi kuasa, kemudian ada komunitas, masyarakat dan bernegara? Ya, pertama tentu saja kesetaraan harus dibangun ya. Orang tua jangan menganggap bahwa dia lebih hebat karena anak-anak sekarang bisa belajar sendiri di ruang manapun dengan gaya apapun, itu satu. Yang kedua, orang tua harus legowo juga membiasakan di dalam rumahnya itu anak-anaknya bicara bebas. Termasuk tadi untuk berteriak itu kan bukan hanya sekedar teriak, tapi juga butuh keberanian untuk mengekspresikan itu jika terganggu. Yang ketiga tentu saja ketika belajar udah menyentuh pada level yang sangat sensitif seperti itu harus duduk bareng. Jadi ayah, ibu, anak-anak harus membicarakan itu dengan terbuka. Karena ini masalahnya bukan sekedar hubungan di dalam keluarga,
Tetapi kita bayangkan setiap keluarga harus mampu melakukan itu. Menganggap ini sebagai masalah serius begitu ya, Mas? Iya. Supaya tidak terganggu, karena kalau keluarga Indonesia terganggu, yang terganggu negara, itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Tantan, terima kasih Mbak Popi atas Sama-sama. edukasinya pada pagi hari ini, semoga juga mencerahkan kita semua jadi kewaspadaan terutama bagi orang tua ya.